Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya semua? Semoga semua sehat-sehat aja. Oke, sebelum Kak Adra lanjut ke cerita minggu ini, kita bersatu dalam doa dulu ya. Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah kami sembah, Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami boleh berkumpul di sini Tuhan. Di rumah masing-masing Tuhan berkati untuk Kak Adra yang akan menyampaikan cerita dan kami yang mendengarkan, kami bisa mengerti cerita yang dibawakan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sebelum kita lanjut ke cerita minggu ini, minggu lalu Kak Dadang udah cerita tentang 10 tulah Allah. Yang pertama itu ada ayam menjadi darah, yang kedua katak, yang ketiga nyamuk, yang keempat lalat pikat, kelima penyakit sampar pada ternak, keenam darah, ketujuh hujan es, 8 belalang, 9 gelap gulita, dan yang ke-10 adalah anak sulung mati. Nah, adik-adik tahu nggak? Sebelum tulah ke-10 itu terjadi, sebenarnya ada syarat yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, syaratnya itu ada 5. Yang pertama, mereka harus memilih domba yang tidak bercacat. Yang kedua, domba itu disembelih. Lalu yang ketiga, darah domba itu diolesin ke ambang pintu rumah mereka. Jadi depan pintu rumah mereka tuh diolesin darah domba itu. Yang keempat, mereka harus masak roti yang tidak beragi. Yang kelima, mereka harus makan daging domba dengan sayur pahit dan roti yang tidak beragi itu. Nah, ketika bangsa Israel sudah melakukan semua itu, baru deh terjadilah tulah ke-10 itu. Jadi semua anak sulung bangsa Mesir itu mati, dan ketika anak sulung mereka mati, yaitu membuat bangsa Mesir itu jadi terpukul ya. Dan bukan itu aja, Allah membuat bangsa Mesir jadi bermurah hati. Ketika bangsa Israel minta emas, minta perak, minta kain-kain, yang mereka kasih aja. Nah, gak lama dari itu, karena Fir'aunnya juga sangat terpukul karena ke-10 tulah itu, bangsa Israel akhirnya dibolehkan untuk meninggalkan Mesir. Nah, adik-adik, ketika bangsa Israel udah keluar dari Mesir, Tuhan tidak menelantarkan bangsa Israel begitu aja. Tuhan menuntun bangsa Israel di padang gurun itu ya adik-adik, dengan adanya tiang api dan tiang awan. Begitu juga dengan adik-adik. Kalau adik-adik punya masalah, kesulitan, Tuhan gak akan lepas tangan aja. Tuhan pasti bantu kita. Dan kita juga harus belajar untuk mengucap syukur sama Tuhan. Misalnya pagi-pagi kita berdoa mengucap syukur ya untuk nafas kehidupan kita. Kita juga bersyukur kita masih bisa berjalan, bisa beraktivitas dengan normal, itu karena berkat Tuhan. Dan yang ketiga, kita itu harus taat sama firman Tuhan. Jangan sampai kayak bangsa Mesir, udah ditegur, udah gini tapi nggak taat, akhirnya kena dia tuh 10 tulah. Oke, untuk ayat hafalannya dari Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada pintu rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Ulangin lagi ya. Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada pintu rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Oke adik-adik, bisa ya? Oke, sebelum kita menutup cerita hari ini, mari kita lipat tangan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh belajar dari bangsa Israel dan bangsa Mesir. Kami mau Tuhan untuk taat akan firman Tuhan, untuk taat untuk nasihat dari orang tua kami, dari kakak-kakak kami mau taat Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau belajar untuk tiap-tiap hari agar kami selalu mengucap syukur atas berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, jangan lupa ya, ini tugas buat adik-adik, bikin di kertas dan dihias, bikin 5 syarat bangsa Israel agar mereka tidak kena tulah ke-10. Jangan lupa ya adik-adik, nanti difoto lalu kirim ke Kak Adra. Dah.